Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat Kendar Gaib dimanapun Anda berada. Ya, jumpa lagi dengan Mr. Robin di sini bersama dengan tamu spesial saya malam ini, yaitu Bapak Abdul Syukur, guru besar dari Padepokan An-Nur Al-Fatila dari Bisulutu di Kecamatan Konawe. Sebagaimana janji saya beberapa hari yang lalu, ada beberapa teman-teman yang menanyakan mereka pengen melihat benda goib yang masuk ke alam nyata. Nah, dari cerita yang kemarin antara saya dan Bapak Abdul Syukur ini, karena beliau kemarin memang beberapa kali sudah masuk di alam Wentira sana, tentunya nama daerahnya di Palu, Sulawesi Tengah, ya. Dan beliau mendapat oleh-oleh. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran dengan benda seperti apa yang dibawa oleh Bapak Abdul Syukur ini ke alam nyata, ya, sebentar lagi akan Bapak Abdul Syukur akan memperlihatkan kepada Anda. Tapi sebelum itu, saya dan Pak Abdul Syukur mau cerita-cerita sedikit dulu sebelum teman-teman melihat benda apakah itu, ya. Baik. Jadi Pak Abdul Syukur begini, ya, banyak teman-teman yang masih penasaran sih sebenarnya dengan keadaan atau situasi yang ada di Wentira. Memang Bapak sudah banyak cerita sih, mulai dari pada saat kita di Bisulutu maupun di markas ini Bapak ceritakan. Ada satu hal Pak yang ingin saya tanyakan tentang situasi yang ada di mana di Wentira ini, ya. Menyangkut ini, apakah mereka juga itu misalkan kalau pernikahan Pak, ya, kan Bapak bilang hadir dalam sebuah pernikahan di di sebuah pesta. Apakah mereka juga itu pakai tata cara Islam kalau memang dia Islam, begitu? Iya, seperti itu. Begitu. Ada kayak penghulu, wali begitu, wali nikah. Ada. Wow. Itu yang saya mau tahu, artinya saya pikir mereka hanya seremoni aja, ternyata ada juga persiapan-persiapan begitu, Pak, ya? Dan mereka Ya. bukan memakai ini sebutan uang, tapi mereka sebutan dengan emas. Oh, maharnya. Iya. Maharnya emas. Waktu itu Bapak yang kasus itu aja, maksudnya situasi itu Bapak lihat emasnya dibawa di peti atau seserahannya kayak begitu? Di peti. Petinya besar Pak? Besar. Wow. Nah, ini memang prajurit yang kaya. prajurit. Prajurit di sini pakaiannya seragam mereka juga. Warna pakaiannya itu Pak apa yang prajurit itu? warna. Kuning. Tapi kalau orang lain boleh warna-warni. Iya. Yang kebanyakan warna putih lah. Warna putih, tapi kalau prajurit pengawal-pengawal istana mungkin kuning, ya, karena memang mereka bercorakan kuning. Nah, teman-teman, itu rasa penasaran saya sudah mewakili juga pertanyaan dari teman-teman kemarin ada menanyakan tuh apakah mereka menikah pakai wali nikah begitu. Ternyata benar, ya, bahwa hampir sama, bukan hampir sama, memang sama. Kalau yang namanya muslim, baik manusia ternyata maupun jin, mereka juga pakai tata cara Islam, ya, ada seserahan, ada mahar, ada wali nikah, tapi ada satu yang saya mau tanya, Pak, apakah ada buku nikahnya, Pak, juga mereka itu? Oh, Bapak nggak lihat. Ya, teman-teman, jadi Pak Syukur hanya melihat seremoninya itu, tapi dia tidak melihat ada buku nikah seperti kayak kita, ya, di sini. Ya, seakan-akan itu kan masalah administrasi kali, ya, kalau kita, ya, masalah buku itu. Baik, teman-teman yang menyaksikan video ini, Anda beruntung, silakan diperlihatkan benda yang dari alam goib Wentira, ya, dan berhasil dibawa keluar oleh Bapak Syukur atas pemberian kakek di sana, ya. Boleh Pak, sekarang diperlihatkan di hadapan kamera bentuknya apa yang Bapak dapat. Hampir lagi tidak bisa dibawa tadi. Ternyata berbentuk sebuah keris. Jadi boleh saya sentuh, tidak apa-apa, saya pegang saja. Wih, bismillahirrahmanirrahim. Bukan main, ya. Ini adalah keris dari alam goib, teman-teman, ya. Seperti apa yang diceritakan oleh Pak Abdul Syukur, ya. Dan ini sudah berhasil masuk tembus ke alam dunia, berbentuk padat, ya, bukan lagi. Tapi pada saat di mana? Di Wentira, di alam Wentira itu keris ini sudah begini juga bentuknya, Pak. Tapi waktu Bapak pegang di sana ringan tidak, atau begini juga beratnya? Kalau dari sana dulu agak berat. Agak berat.
Tapi begitu Bapak keluar di alam nyata manusia sudah lebih berbeda. Sudah agak ringan. Dan ringannya. Ini teman-temannya, jadi dia juga pakai punya sarung ya. Selain ininya ya, kerisnya juga ada sarungnya. Jadi ini Anda baru kali ini maksudnya begini. Kalau penarikan benda goib kan itu hal biasa mungkin ya di beberapa video-video teman-teman konten kreator yang melakukan penarikan benda goib. Cuma kan umumnya yang saya lihat ada kecil, Mr. Topi Kuning. Kalaupun ada keris-kerisnya paling ukurannya segini aja. Ada yang besar juga. Ada juga yang besar. Ada. Lengkap dengan sarungnya jarang kan? Jarang, itu yang saya maksud. Tapi ternyata kalau yang dari Pak Syukur cerita ini, ternyata benda ini sudah lengkap dengan sarungnya, pemberiannya. Bayangkan teman-teman ya. Artinya karena ini memang benda apa ya istilahnya, pusaka orang di sana, jelas barang sesuatu yang dihargai diberikanlah sarungnya. Makanya Bapak diberikan utuh dengan lengkap dengan sarungnya. Jadi bukan barang-barang ditemukan di bawah pohon atau apa, misalnya kayak penarikan atau di sebuah tanah yang macam-macam kan, tempat penarikan di gunung ya, kayak begitu. Nah, ini benda benar-benar sekarang udah wujud begitu ya, seperti apa yang diceritakan oleh Pak. Pernah dititipkan katanya ini di Sunan Giri. Oh begitu, ada kisah tentang keris ini, ada namanya Pak? Kalau namanya Nggak bisa Bapak sebutkan. Oke, ceritanya kenapa, bagaimana dititipkan ke Sunan Giri? Iya, Sunan Giri pernah pakai ini. Oh begitu. Pernah pakai. Wow. Sunan Giri adalah salah satu wali songo yang ada di Jawa teman-teman ya, begitu maksud dari Bapak Bersyukur. Mungkin kalau Jawa ini pasti tahu ini. Oh begitu. Jadi kakek yang memberikan ini memang menyebutkan menceritakan kisah itu. Iya. Sebelum Bapak diberikan ini, apa wejangan beliau, Pak? Maksud saya begini, bahwa dia menceritakan sejarah keris ini. Iya. Selain Sunan Giri, Pak? Enggak. Enggak ada. Cuma Sunan Giri aja yang pernah memegang barang ini. Oh, iya. Jadi ada teman-teman saya menonton di sini, Pak Bersyukur, saya mau lihat-lihat dulu ya, siapa tahu yang mau bertanya ya. Siapa tahu ada yang mau lihat isinya. Oh ya, Bapak boleh kasih keluar dulu isinya? Boleh dikasih lihat, Pak. Saya nggak berani kasih keluar karena bukan saya punya barang tadi, makanya saya tunggu Bapak. Bapak boleh silakan kasih keluar sendiri isinya. Kita lihat teman-teman ya. Wow. Cukup panjang ya. Luar biasa. Teman-teman sudah bisa melihat inilah isi daripada atau keris senjata dari Wentira ya teman-teman. Ini tadinya benda goib yang merupakan senjata barangkali pemilik daripada guru Pak Bersyukur ini yang di Wentira, seorang kakek di sana dari negeri Wentira yang dihadiahkan kepada Pak Bersyukur ini untuk dibawa ke alam dunia. Nah, inilah gambarannya ya teman-teman, bisa teman-teman lihat inilah senjata keris ini yang ternyata pernah dipegang juga oleh Sunan Giri. Oh baik, silakan ditutup kembali. Masukin dulu, saya lihat dulu. Kenapa? Saya lihat dulu. Bagus sekali saya lihat dulu. Modelnya. Ya, oke, silakan dimasukkan kembali Pak. Saya mau melihat teman-teman ada yang mau bertanya ya sehubungan dengan keris ini. Dari atas dulu ya. Bentar. Malam Bang, sehat selalu dan selalu dilindungi, amin ya. Siapa nih Mas, siapa nih? Mas Filman Riko, salam dari Medan. Ya, halo Medan, Horas ya. Terima kasih sudah hadir. Mbak Irma Widya Stuti, ada ukiran motifnya atau tidak Mister? Ada isinya ya. Kalau motifnya tadi ada ya. Ada. Cuma kalau dibilang kodam, jelas ada kodamnya ya. Hanya saya tadi tidak bisa terlalu mau tahu. Yang jelas ada kodamnya dan Pak Syukur lebih tahu apa kodamnya gitu ya. Baik, itu Mbak Irma ya. Lanjut lagi. Bang, salam buat Abah Guru. Iya, dari Mas Haryanto. Salam dari teman kita bernama Haryanto, Pak Syukur ya. Lanjut. Keris ini pure senjata pusaka kan, tidak ada isinya Pak Abdul.
mungkin penduduk sana menjadikan koleksi ya. Apa artinya? Mas Bayu ini bertanya, apakah itu memang asli hanya senjata-senjata apa begitu kalau di Wentira, atau dia bagaimana sih Pak? Boleh? Wentira Iya, ini mereka pakai juga ya. mereka pakai, tapi kalau di sana itu digunakan untuk berperang begitu juga Pak? Begitu sebenarnya. Jadi kalau di alam mereka itu, dia wujudnya di alamnya mereka, dan itu digunakan untuk sesuatu yang memang bersifat untuk menjaga diri kah juga, gitu ya? Perang kah juga? Ya, yang punya. Jadi yang pemiliknya itu siapa sebenarnya, Pak? Kakek gurunya Pak Abdul Syukur. Oh iya, dari gurunya Pak Abdul Syukur, itulah pemberian kepada Pak Abdul Syukur, Mr. Topi Kuning. Begitu maksudnya. Sebagai anak muridnya, oleh-oleh yang dia berikan adalah berupa senjata keris pusaka itu, ya, buat Mas Bayu. Begitu Mas Bayu. Memang kalau di alam mereka itu kan memang senjata yang untuk menjaga diri kah, untuk tameng kayak begitu ya. Begitu. Zaman dulu memang selalunya bawa keris. Iya mungkin, tapi Nah, mungkin pakai. iya, tapi ini kisahnya kan di alam goib, ya, dan itu berlangsung sampai sekarang pun keadaan yang ada di sana, begitu. Tetap mereka menggunakan. Pak, tapi kalau pengawal-pengawal itu mereka ada bawa senjata juga? Senjata seperti apa, Pak? Tombak enggak? Pokoknya tombak, keris, pedang, Oh, macam-macam. samurai. Tapi tidak ada yang dor-dor gitu, Pak? Mereka Saya belum lihat. belum lihat ya, tapi umumnya kayak senjata-senjata zaman dulu begitu. Pedang, samurai, keris begitu. Pengawal tentara kerajaan ya. Teman-teman, kalau masih ada waktu, kan sebentar kami akan buat video live streaming untuk kasus yang di Semeru, kisah sedih ibu dan anak itu. Tapi setelah video kisah sedih ibu dan anak itu, saya dengan Pak Syukur mungkin akan ada membuat video untuk pemanggilan salah satu raja dari Wentira, Pak Abdul Syukur. Karena saya dengar Mr. Batman pengen berkomunikasi dengan raja dari Wentira. Ya, mungkin aja bisa, tapi saya yang menjadi pertanyaan saya, kalau Mbak Bulan jadi Raja Wentira itu kan berat. Itu aja. Saya mau minta, apakah bisa Pak Abdul Syukur yang memediasi dirinya sendiri atau bagaimana? Belum siap ya, capek ya. Oh iya, berarti next time ya. Nanti kita tunggu kalau begitu teman-teman dari Mitos juga Pak. Ya, yang kayak malam itu ada nama Eko. Dia apa istilahnya, auranya cukup besar, kuat juga untuk menampung sosok-sosok yang masuk sama dia. Kelas raja-raja begitu ya. Kecuali Dewa Dewi susah dia kalau Eko ya. Begitu teman-teman ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya tutup video ini? Bang, kalau di alam mereka apakah kerisnya ada kodam? Karena setelah di alam kita rata-rata dilihat ada kodamnya. Itu pertanyaannya. Nanti Pak Syukur yang menjawab. Saya ulang pertanyaannya Pak. Nah itu pertanyaannya gini ya. Apakah kerisnya ada kodam? Karena setelah di alam kita rata-rata dilihat ada kodamnya. Maksudnya di alam yang kemarin itu memang ada juga kodamnya atau bagaimana? Ya, mungkin seperti itu. Tapi kan kita tidak lihat. Begitu. Dan memang apa namanya, kalau masalah kodam itu saya nggak terlalu ini. Kita paham sendiri masalah kodam kan. Ribut ya teman-teman. Ya, jadi Mbak yang menanyakan itu atau siapapun Anda, Maska, kalau di alam mereka yang nggak ada kodamnya, menurut saya sih, karena kan sudah alam jin mereka, maksudnya, ya kan, mungkin. Tapi setelah dia keluar di alam nyata, kan sesuatu yang dari alam goib ke sini, mungkin dia masih ikut auranya, ada mungkin juga kodamnya yang ikut, dalam artian ada yang menunggui senjata itu untuk masuk di alam kita begitu. Tapi kalau di alam mereka dia seperti senjata biasa aja. Begitu barangkali. Kalau misalnya ada barang dibilang itu ada kodamnya, mungkin di alam jin ada yang punya, yang pegang itu barang gitu ceritanya. Tapi begitu dia masuk ke alam kita, nah yang punya itu dia masuk ke benda itu. Karena dia jaga barang itu, itulah disebut kodamnya ya. Mungkin begitu Mas ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari bentar ya. Tete. Wah, Pak Ahmad Syukur baru cukur ya.
Ya, baru. baru. Rambut baru lagi. Sudah 2 Dita- kali cukur. Oh, 2 kali cukur ya, ditanda oleh Tete ya. Pak, kerisnya berguna buat apa? Nah, sering digunakan untuk apa atau apa, Pak? Tidak ada, cuma disimpan saja. Hiasan aja, artinya pemberian itu hadiah, dihargai, disimpan begitu, Mbak Tete Ratna ya. Nah, kedua berikutnya dari Mas Anang Timur ya, dari Bekasi. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam, salam santun buat Bapak Abdul Syukur ya, Mas Anang ya, dari Bekasi, Mas. Salam santai. Ya, terima kasih ya. Nah, lanjut di bawahnya, Sadewo Abadi, Bang, pakaian orang Wentira seperti apa? Silakan, Pak Abdul Syukur ceritakan. Pakaiannya seperti apa, Pak? Yang Bapak lihat, ceritakan aja. Pokoknya pakaiannya kalau raja juga seperti hampir sama dengan kerajaan-kerajaan dulu kita di sini. Kalau pakaian prajurit mungkin mirip juga dengan orang-orang dulu kan di sini. Begitu, Pak ya? Cuma yang perbedaannya karena mereka lebih cenderung dengan warna-warna kuning. Warna emas. kuning kemasan ya. Sudah pernah diceritakan, teman-teman boleh menyaksikan video kami dulu pada saat kami melakukan pemanggilan berkomunikasi dengan Raja dari Wentira ya. Cuma yang kemarin di sana itu dia masih non muslim, Pak. Iya. Ada kan beberapa banyak kerajaan di sana kan di Wentira ya. Oke, semoga puas ya. Ya, terus saya lanjut lagi di bawah yang bertanya, Mas Bayu lagi nih. Melihat dari asal usul keris itu sendiri kan dari tanah Jawa, mungkin ya, ini catatan dulu ya. Berarti mereka mendapatkan benda tersebut di Jawa atau dibuat juga di Wentira. Nah, itu pertanyaannya tadi. Nah, silakan jawab. Kalau ini barang, ini benda ini dibikin dari Wentira baru dititipkan ke Sunan atau Sunan siapa? Giri yang tadi Bapak Sunan bilang. Giri, baru dia ambil kembali, dikembalikan karena beliau kan sudah ini kan sudah tidak ada. Jadi barang itu dikembalikan lagi. Oh, jadi sepertinya dari cerita apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Syukur bahwa kisah tentang Sunan Giri ini sendiri sepertinya sudah pernah bersentuhan dengan dunia goib Wentira di zamannya ya. Kalau melihat cerita yang disampaikan oleh Pak Abdul Syukur ini, mendengar maksud saya, bahwa keris itu menurut pengetahuan Bapak dibuat di Wentira, tetapi mungkin Sunan Giri ini mungkin bertemukan juga secara goib dengan orang-orang Wentira, kemudian dia mendapatkan keris itu diberi sebagai pemberian juga. Dan pada saat Sunan Giri selain sudah berpulang juga, barang itu kayak kembali goib kah, misalkan kayak begitu. Nah, sampai kembali ke Wentira, begitu Mas Bayu ya. Itu aja yang bisa disampaikan oleh Pak Abdul Syukur. Ya, tapi soal kebenarannya cerita itu kan bisa hanya Tuhan juga yang tahu mutlaknya ya, kebenaran mutlak milik Allah. Tapi apa yang disampaikan Pak Abdul Syukur itulah yang dia tahu begitu ya. Baik, saya lanjut di bawah lagi, Mbak Zulipa Maulida, keris apa itu namanya? Ada namanya enggak? Maksudnya begini, dia kategorinya aja, Pak. Nggak usah kasih tahu namanya kalau memang Bapak tidak mau sebut ya. Dia itu ada keris apa, misalnya keris apa begitu, bukan namanya, Pak. Maksudnya. Kalau untuk saya tidak tahu, memang saya tidak dikasih tahu apa ini namanya, tidak ada memang dikasih nama. Oh begitu. Cuma dititipkan. Dititipkan aja. Oh nggak ada Mbak Sulifaya, ternyata namanya pun juga nggak ada begitu. Hanya sebagai titipan pemberian hadiah ya. Lanjut lagi Mbak Teteh. Bang, di Alam Jin ada 17 Agustusan nggak? Itu yang tidak ada. Nggak ada Teteh ya. Mereka itu nggak mencampuri urusan kita di manusia ya. Walaupun mereka tahu bahwa kita mereka juga bersentuhan dengan dunia kita yang ada di Indonesia begitu. Nggak ada acara panjat pinang Teteh. 17-an. Ya gitu ya. Oke, lanjut. Katanya ada Pak Soekarno begini. Maksudnya itu tadi lanjutannya, kalau ada 17-an, apakah Pak Soekarno itu mau merayakan 17-an juga di Wentira? Apa pengetahuan Pak Syukur tentang Soekarno? Coba diceritakan. Tidak ada perayaannya seperti itu, tidak ada. Masalah 17-an. Nggak ada ya, Teh? Coba ada kita punya orang mediator dua, itu datang dua dari Wentira. Ada orang dari Wentira datang gara-gara kita cerita ini ya, gara-gara ini keris ya? Ya, sekedar informasi teman-teman, ternyata itu di sebelah kiri kami ada orang Wentira, orang gaib datang ya, 2 orang di sini. Mungkin karena pengaruh keris ini dibawa ke sini. Itu yang masih. Saya mau tanya dulu Bulan, mau ndak? Kasihan Bulan deh. Soalnya saya lagi pengen itu yang di Semeru.
Ini kan ada orang Wentira teman-teman datang ya. Orang Wentira apa ya maksudnya datang, bingung juga ya. Sebentar ya, saya baca-baca dulu buat teman-teman, saya sambung-sambung. Ini sekedar info aja bahwa ada orang Wentira, 2 orang datang di sini di sebelah. Di sini nih, teman-teman yang punya mata batin boleh lihat ya. Tuh dia berdiri tuh, ya. Ada, kalian bisa lihat? Memang karena sesama-sama dari dulu. Waduh, ternyata dijawab. Ternyata Pak Abdul Syukur yang bawa. Karena itu keris, dia dampingi. Bukan kodamnya tuh Pak, atau memang itu sahabatnya Bapak. Orang. Oh, Apa kita bingung. Makanya Aduh. kan nggak sembarang saya bawa itu keris. Masa kasih tinggal saya di rumah karena kapan saya bawa mereka. Ikut. Oh, pantasan. Ya udahlah, Pak. Kalau begitu jangan dimediasi. Ada orang Pak Abdul Syukur yang punya kok, ini orang Wentira juga barangkali ngikut Pak Abdul Syukur. Nggak usah lah, saya pikir tadi. Minta maaf Pak ya, maksudnya kita juga kan tadi tidak ada komunikasi sebelumnya kan mengenai hal ini kan, makanya saya dan Mr. Batman kan udah melihat ini ada orang teman, apalagi Mr. Batman gitu, lihat ada orang Wentira, Bapak John tidak bilang bawa-bawa orang. Aduh, iya. yang jongkok itu. Ya. Saya sampai di mana tadi ya? Saya lanjut dulu ya, teman-teman, barangkali tadi ada yang saya belum sapa-sapa. Oh ya, Bang, kayak pinang dibelah 2, wajahnya mirip. Ya, jadi gini, saya kan udah pernah dicerita sebelumnya. Saya juga ini ada darah Tolakinya, makanya kalau orang Tolaki itu pasti face-nya agak mirip-mirip gitu ya. Tapi Pak Syukur ini pikirnya saya dulu kemarin orang Jawa kan, gitu. Orang Tolaki itu kan ada khas matanya memang sebenarnya ya. Ada khas-khas matanya begitu ya. Baik. Nggak ada yang mau tanya Gigi kenapa tidak ada? Kalau masalah minta maaf ya teman-teman, sebenarnya gini, ada satu peristiwa Pak Abdul Syukur ini sampai kehilangan giginya karena sebuah kecelakaan yang dialami oleh beliau. Naik motor, mau kemana Pak waktu itu? Buru pesta atau ada pesta di mana? Malam ketiga Akhirnya celaka di jalan, jatuh terjerembab. Beliau untung tidak kenapa-kenapa, cuma gigi aja yang hilang. Gigi yang hilang. Gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya Bapak ini belum tua-tua amat, cuma akhirnya kelihatan gitu ompong karena jatuh dari motor. Kasihan juga Pak Abdul Syukur ini ya. Ada yang mau belikan. Gigi palsu. Ada tuh kisahnya di penjual di pasar kan Pak, setelah dia pakai gigi emas itu sombong dia Pak. Nggak boleh. Jadi biar ditawar sayurnya, ini Sampai kita tahan bilang mobil. ada kan pedagang nih, ada nih pembeli bilang, mbak kan penjualnya perempuan, berapa sayurnya? Dia bilang 5.000, tapi dia pura-pura nggak dengar, dia masih pakai tuh pakai apa nih, anting-anting besar kan, jadi bilang apa, saya kurang dengar begitu. Penjualnya marah, kesulitan giginya 5.000 harganya gitu. Supaya kelihatan gigi emasnya. Bersaing. Kita santai-santai teman-teman ya, jangan dibahas serius ya. Ya lanjut ya. Ayo pergi bi. Apa ini? Sri mirip siapa? Oh iya, maksudnya Ceritanya ya sudah. nggak tahu. Sepertinya Maulana Syekh ini mungkin guru-guru agama begitu Pak ya. Mungkin di Sulawesi Tengah sendiri barangkali itu Pak. Pokoknya dia pilih. Dia keliling ya. Sini. Oke, mudah-mudahan saya tidak ada yang saya lewati ya. Lanjut lagi. Di Wentira ada rokok enggak? Mbak Suli Pak tanya. Itu enggak ada saya lihat. Ada tapi rokok yang di apa itu? Digulung di anu itu kayak, kalau saya lihat itu kayak anunya apa itu? Jagung, kulit jagung. Kulit jagung? Baru di anu apa? Kenapa enggak Pak? Tapi Bapak waktu masuk ke Wentira kan bawa rokok juga kan? Sempat. Bawa. Terus di sana enggak boleh merokok? Enggak. Enggak, maksud saya rokok itu enggak bisa dibakar di sana di alam Wentira. Oh, dilarang. Kenapa? Enggak tahu juga. Mungkin karena Bapak enggak coba barangkali. Memang dipesan memang. Oh, dipesan enggak boleh merokok. Kita di apa? Nanti namanya? ditegur. Pokoknya isi kita Diperiksa bawa, semuanya. diperiksa dia. Disimpan dulu. Oh, begitu. Tapi sekiranya Bapak lolos bawa, kan bisa tuh ekspor impor Pak, bisnis dengan mereka. Kan membuka hubungan dagang yang baik gitu maksud saya. Di Bapak sana bawa rokok, Bapak dikasih emas gitu. yang laku di sana itu bawang.
Oh, kalau bawang boleh bawa masuk. Wah, satu informasi kan teman-teman. Ternyata bawang laku keras. Berarti kalau bawa bawang pulang bawa emas. Pokoknya Ada. uang. Oh, wah. Unik ya. Ya. Baik, lanjut lagi. Itu bawangnya. Iya. Apakah pernah mendengar juga nama Ibu Hajah Nur Intan dari Wentira? Nah, itu yang kawin di Wentira itu. Oh, dia orang yang kawin di Wentira. Kenal, Bapak kenal, tahu ya. Manusia Siapa yang itu. bertanya ini? Manusia. Manusia itu Mbak. Manusia. Dia yang bertanya. Oh, Maulia Lia. Dia kenal, bahkan tahu ya. Pernah lihat orangnya kan? Waktu di Wentira. Iya, tahu dia. Mas Haryanto, mudah-mudahan kerisnya bisa membawa manfaat untuk rakyat Indonesia karena dipercayakan kepada orang yang tepat. Amin. Amin. Artinya setidaknya keris itu istilahnya menjadi berkah dulu buat keluarganya Pak Abdul Syukur. Karena kan terus terang keris yang tadi itu baru di channel Kendari Goib itu dia muncul di publik Pak ya, secara umum. Karena Pak Syukur ini tidak pernah memamerkan ya, apa istilahnya? Nggak ada yang tahu. Ya. Nggak ada yang tahu dan dia tidak pernah sengaja pamer-pamer begitu ke Ini masyarakat saja- sini. Ini saja sapu. Saya Belum pernah dia lihat. Iya, orang bayangkan tangan kanannya saja Pak Abdul Syukur parasit itu yang ada di belakang. Baru hari ini. Nggak pernah lihat, cuma baru kali ini. Makanya saya bilang teman-teman yang live nonton ini beruntung Anda bisa melihat. Baru pada momen inilah keris itu bisa diperlihatkan karena Pak Syukur sudah janji gitu ya. nanti satu saat Baik, saya lanjut di bawah Aceh hadir. Iya. Siapa Akhirnya nih? Mas Haripudin Mekan, Udin. Pak. Ya, terima kasih Aceh ya. Lanjut lagi. Umur berapa Bapak Syukur sekarang katanya? Sekarang 34. Iya, masih muda. Iya. Cuma 34. 34. Hanya kelihatan ini karena itu tadi peristiwa Enggak. Kecelakaan baru habis sakit juga. habis Ini sakit. Bapak ini pernah gebuk sekali. Oh, gitu. habis sakit. Ya, baik, itu aja ya. Lanjut lagi ya di bawah. Assalamualaikum Malaysia, Sanggai hadir. Halo Malaysia. Wah, ini ada jaringan. Jangan sampai habis paketku enggak ya? Jaringan ya. Ya, halo Malaysia sudah hadir, terima kasih Sanggau ya. Jember hadir ya, Mbak Citra Kirana, terima kasih Mbak dari Jember. Ciri khasnya matanya menggoda ya Mister. Ya. Mbak Irma, ini saya kan tadi sempat bilang bahwa ciri khasnya orang tolak itu kalau dibilang dia mirip itu matanya ya. Nah, itu memang agak mirip, tapi kalau dibilang menggoda ya menggaruk mungkin ya. Kalau gatal digaruk. Mbak Irma ada aja nih. Lanjut lagi. Adakah warga Wentira ada yang datang ke Malaysia? Nggak tahu. Nggak tahu dia. Jadi begini, kalau Wentira itu mereka mengenal juga Malaysia. Pokoknya semua. Mereka mengenal seluruh Asia Tenggara. Kalau Wentira, selain Indonesia dia tahu bahwa dia di Indonesia, dia kenal juga. Bahkan rajanya itu pernah bercerita dia senang dengan seorang gadis dari Malaysia. Tentunya gadis makhluk goib juga, bukan manusianya ya. Begitu Mas yang dari Malaysia ya. Pernah, silakan nonton di film-film. Silakan nonton di video-video kami yang sebelumnya. Raja dari Wentira itu bahkan senang yang dari Malaysia. Dia bilang saya ada suka katanya dari Malaysia. Gitu lucu ya. Adakah nomor Kendari Gaib yang bisa dihubungi? Ada Mas. Coba aja nonton di video kami. Ada beberapa video yang ada deskripsinya itu. Tuh Mr. Topi Kuning. Di situ ada nomor WA-nya Kendari Goib. Aku udah publish. Kalian dengan nomor rekening. Kali aja teman-teman mau donasi, enggak apa-apa kan, kita kan orangnya open ya, terima. Jangan cuma nomor WA-nya aja ditanya ya. Begitu, bercanda ya, bercanda tapi serius. Oke, supaya kita kan ini lancar gitu membuat video-video konten goib hiburan buat teman-teman. Nah, kalau kita tidak ada biaya gimana bisa terjadi kumpul-kumpulnya ya? Karena mendatangkan orang-orang spesial atau teman-teman di sini kan ya butuh biaya-biaya yang tak terduga. Oke ya, saya lanjut lagi ya. Tuh, saya lewati ya. Ya, manusia yang menikah dengan orang Wentira.
Maksudnya itu dia bingungnya begini. Apa bisa nyambung secara fisik kan dengan goib? Jadi begini Mbak Lia ya. Mungkin biar bukan Bapak yang jawab, secara logika saja saya analogikan lah. Bukan begini. Saya mencoba untuk mencari bahasa yang tepat maksud saya. Kalau manusia begitu dia masuk ke alam goib, otomatis dia menjadi wujud goib yang ada di goib sana. Jadi otomatis kita manusia bisa bersentuhan dengan orang goib gitu. Tapi kalau misalkan yang dari Wentira mau ke alam manusia tentu tidak ya. Makanya yang menikah dengan orang di Wentira dia tinggal di Wentira ya kan Pak? Tidak kembali ke alam manusia. Jadi boleh, bisa akhirnya. Begitu. Barangkali kalau pertanyaannya, karena kan bingung toh, kok bisa ya yang fisik dengan seperti angin ketemu menikahnya bagaimana? Mungkin begitu pertanyaannya ya. Nah, jadi sekarang sudah mudah-mudahan dipahami maksud kata-kata saya yang tadi ya. Lanjut ya, bisa apa nih? Bisa PP ya di Wentira, bisa pulang pergi Pak. Dulu kalau masuk di Wentira itu bukan PP, Satu kali saja. walaupun dia masuk, tapi di alam kita dia keluar udah 3 hari. Gimana dibilang PP? PP mungkin kalau 1 hari bisa pagi pergi, pulang sore, mungkin begitu PP maksudnya dia. Kita nggak bisa tahu. Tapi dia tidak tahu karena masuk di sana, begitu dia keluar di alam dunia sudah 3 hari. 3 hari. Padahal perasaan baru. tapi Bapak ada lewat berapa hari begitu pernah? Yang paling lama? Yang paling lama, iya. Pernah yang kedua kali. Berapa lama? Itu Hitungan harinya berapa di dunia? setengah bulan. Oh, lama betul. Lama betul ya, 15 hari dong Pak. Iya, Nah 2 itu minggu. 2 minggu itu pokoknya nggak cukup setengah jam, saya rasa. Tidak cukup setengah jam. Bayangkan teman-teman ya, tidak cukup setengah jam, tapi pas keluar dari alam Wentira Keluarga yang lain nggak bingung itu lihat kita di 15 hari. iya. Bingung, lain-lain jadi orang lihat saya karena apa namanya? Kita Badan pasti baru loyo toh. Iya, badan terbaring gitu ya. Iya, kan dari sana kan masih kuat. masih Nah, kuat. begitu tiba di rumah kayak apa namanya? Enggak, Pak, itu waktu Bapak pertemuan antara alam goib dengan alam nyata itu badannya di mana? tempatnya Bapak masih ingat posisinya kalau bagaimana badan atau posisi tiba-tiba keluar kayak begitu misalnya kayak film-film gitu loh Pak, maksudnya tung kita langsung ada di alam dunia, Langsung di mana posisinya? langsung di mana begitu Enggak diantar. diantar Kalau yang kedua kali itu diantar. diantar Iya, di diantar gerbang. Jadi enggak, maksudnya pada saat Bapak diantar di pulang itu maksud saya apa langsung di rumah atau masih pas di depan Langsung Tugu di Wentira? rumah, langsung di rumah. Yang kedua kali. Oh, langsung sudah di Iya, rumah. Diantar di rumah. Jadi masuk langsung di kamar atau di mana? Begitu. Di depan pintu atau bagaimana? Nggak ingat. Enggak ingat, yang jelas sudah di rumah, bukan lagi di Tugu Iya, Wentira itu. bukan lagi karena saya bangun sudah di rumah. Oh, begitu. Tapi badannya di rumah. Iya. Sudah Tapi Enggak ada. kalau jalan-jalan semua. Oh gitu. tapi Makanya waktu mereka perginya cari itu saya. Pak, Bapak sengaja pergi ke yang di Tugu itu, gerbang itu? Nah, kalau yang pertama itu memang Sengaja. ke sana. Tapi yang kedua itu Yang kedua itu di sini nggak bisa memang ke sana karena kendaraan juga pada saat itu kan belum ada belum ada satunya kendaraan, jadi jemput. Oh, jadi Bapak justru dari Besulutu Kendari sini diambil dibawa ke sana. Oh, begitu. Terus waktu Bapak itu diambil itu kan hilang ceritanya di rumah 15 hari hilang nih, Pak. Nggak dicari keluarga waktu itu. Dicari. 15 hari kemudian tiba-tiba sudah muncul begitu di kamar, di rumah. Mereka tanya-tanya saya dari mana. Dari mana? Aneh ya teman-teman. Inilah dia dunia yang menurut saya cukup unik ya, yang kalau diceritakan begini kayak seperti dongeng kan. Makin banyak bertanya nih. Coba saya lanjut lagi. Apakah cara pemakamannya sama? Oh gini. Ada yang bertanya nih, siapa nih Mbak Elin ya? Apakah mereka mengenal istilahnya kematian terus ada yang dimakamkan begitu dikuburkan? Selama dari 1998 sampai sekarang belum ada yang saya diundang tempat meninggal. Ya dengar ya, belum ada kejadian begitu. Belum Tapi ada. Bapak nggak Gitu. tanya-tanya, misalnya kalau ada begini, saya pernah dengar istilah dileburkan Pak. Ya kalau itu Mungkin ada, ya. tapi saya Nggak tahu. Ya, udah. Jadi nggak ada sampel untuk itu. Mereka ada ke pemakaman, tapi Bapak nggak pernah melihat ada pekuburan begitu.
lain. Mereka tuh lebur memang, dilenyapkan Pak. Kuburan saja enggak ada. Iya, bahasanya begitu kalau alam goib ya. Begitu, mudah-mudahan dipahami ya yang tadi bertanya. Lanjut, Garut hadir ya Mbak Ulianti, terima kasih. Bapak Abdul Syukur, kok bisa apa? Kok bisa jago? Ya, yang jago kan Allah ya Pak ya. Manusia biasa kita ini, kalaupun ada pengalaman itu ya syukur alhamdulillah bisa Rezekinya Pak berbagi kepada teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Gitu. Enggak ada manusia ya. Tidak ada manusia yang jago Mbak. Kalau dia bilang dirinya itu jago, mungkin dia udah lupa dirinya kodratnya takabur, sebagai manusia, iya. takabur ya, begitu. Saya lanjut di bawah lagi. Assalamualaikum. Hongkong hadir. Iya, terima kasih. Siapa ini? Subang. Oh, Sukang. Ya, oke, terima kasih ya. Di Ventira apakah di sana juga? Oh, sudah ya, tadi ditanyakan, udah terjawab. Cool hari ini Mr. Topi Kuning. Tuh, mana tuh? Mana orangnya? Pengen dilihat tuh orangnya. Cool ya, Onki Alexandernya Kendari tuh. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan saya akan tutup karena saya masih akan membuat dengan teman-teman video tentang kisah sedih ibu dan anak yang tertimbun hawa panas Gunung Semeru, dan kita akan dengarkan ceritanya dia ada apa yang terjadi sama dia. Jadi teman-teman, saya mungkin tidak akan terlalu banyak membalas satu-satu kecuali yang penting-penting banget ya. Oke, saya mulai dari bawah, saya tutup kan. Pak Syukur, di sana ada mall kah? Pusat perbelanjaan atau hotel yang besar? Semacam saya doang tanya. Mall juga ditanya. Sama aja memang Mister Anto, gimana sih? Namanya kota besar ada memang. Sama karena modern sana. Modern, ada pusat perbelanjaan. Ada. Gimana Sudah sih? dibungkus-bungkus begitu kayak ini apa namanya? Ini teman saya pernah pergi ke pasarnya berbelanja, makanya saya tahu itu kisahnya gitu. Jadi gini, apakah pernah nggak diajak makan juga di sana? Iya. Warung Pak banyak gitu. Oh, gitu ya? Dunia metropolitan. Cuman dipisahkan. Tapi kayak mobil-mobil gitu belum ada ya? Banyak. Bapak nggak nonton ini video kita kemarin, Bapak banyak bercerita loh. Duh, Mr. Topi Kuning, makanya nonton video Kendari Goib. Jangan dulu bertanya ya. Banyak. Sudah, saya mau tutup. Banyak, iya, makanya nonton di situ ya. Saya mau jawab aja. Surabaya hadir, halo Surabaya. Selalu di hati, oke. Apa keris tersebut juga dimandiin Pak? Enggak. Bapak hanya simpan aja, enggak seperti yang lain-lain Enggak begitu. taruh apa-apa enggak. Cuma disimpan aja begitu ya. Ya, begitu Mas ya. Oke, Mas siapa tadi yang menjawab? Ini Mas Eron ya, Erni Eron. Di Ventira ada tidak truk-truk besarnya enggak Pak? Selain mobil-mobil Fortune yang Bapak bilang. Mobil truk besar, mobil gandeng gitu. Bawa Kalau muat-muat barang ada enggak kegiatan muat-muat barang juga Pak? Itu yang saya belum ketemukan. Belum ketemu aja karena mobil mewah ya. iya, karena Bapak ini kan tidak lama amat di Ventira. Karena kalau dia lama bisa bertahun-tahun dia di alam goib gitu ya. Karena dimensi kita berbeda. Jadi dia paling lama 1 jam sebenarnya di Ventira itu hanya cepat aja. Kalau mau lama-lama gila, dia pulangnya berapa hari, bisa bulanan gitu. Peran Anda semakin lengkap dengan hadirnya benda yang dibawa oleh Pak Abdul Syukur ya. Next time saya tetap akan mengundang Pak Abdul Syukur untuk kita bikin kegiatan apa di sini, karena Pak Abdul Syukur senang kalau jalan-jalan di markas Kendari Goib. Setelah ini jangan lupa saksikan kisah sedih ibu dan anak yang tidak sempat menyelamatkan diri pada saat peristiwa lava Gunung Semeru meletus ya. Semeru. Gunung apa saya bilang? Semeru. Semeru. Susah banget saya sebut. Macam aja nih Mr. Topi Kuning ya, Semeru. Bukan Apa? Oh, Semeru. Nah. Aduh, Gitu. diketawain saya teman-teman. Baik teman-teman, nggak usah diambil hati. Memang saya ngucapnya begitu ya. Apa boleh buat ya kalau saya harus diajar sama Mr. Topi Kuning. Sesaat lagi kita akan saksikan video live streaming kami dalam waktu 15 menit dari sekarang. Sampai jumpa.